Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Artemisia dengan NPM 2311021103. Dan saya Adia Niola Cintana dengan NPM 2311021089. Di sini kami akan melakukan pengujian data pada aplikasi IFYUS 13 dan juga startup. Happy watching. Di sini saya akan melakukan pengujian data pada IFYUS. Pertama, kita masukkan dulu datanya terlebih dahulu. Start date-nya yaitu 1974, end date-nya 2002. Setelah itu kita klik lalu empty group. Lalu datanya sudah saya copy tadi, lalu kita paste di sini. Baik, setelah itu proc make equation. Bentar. Di sini adalah hasil dari data tersebut. Dapat dilihat bahwa koefisien PC probabilitasnya yaitu sebesar 0,0024, yang artinya setiap kenaikan 1 PC akan menurunkan Y sebesar 0,1097. Selanjutnya yaitu PB, probabilitasnya yaitu sebesar 0,074, yang artinya setiap kenaikan 1 PB akan menaikkan Y sebesar 0,0319. Selanjutnya yaitu YD, yang probabilitasnya itu sebesar 0,00, yang artinya bahwa setiap kenaikan 1 YD maka akan menaikkan Y sebesar 0,226. Lalu R square-nya yaitu sebesar 0,9914 atau 99,14%. Koefisien R-nya yaitu sebesar 99,14%, yang artinya variasi Y bisa dijelaskan oleh variabel PC, PB, dan YD. Ini menunjukkan bahwa model sangat baik. Lalu adjusted R square-nya yaitu 0,9904, yaitu model ini berarti adalah model yang mempertimbangkan kompleksitas model. Pada hasil regresi ini, kita melihat bagaimana variabel PC, PB, YD mempengaruhi variabel dependen Y. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PC dan YD signifikan, sedangkan PB tidak. Nilai R square yang sangat tinggi menunjukkan model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Itu kita copy dulu. Ini view. Residual diagnosis, lalu histogram normality test. Dapat dilihat bahwa perkuberannya yaitu sebesar 0,608 dan probabilitasnya yaitu 0,737. Probabilitas lebih besar daripada 0,05, yang artinya residual berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita close dulu. Selanjutnya objeknya kita copy, lalu view, koefisien diagnosis, variance inflation. Dapat dilihat bahwa VIF-nya yaitu kurang dari 10, yang menunjukkan tidak terdeteksi multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita copy dulu objeknya seperti biasa, lalu view, residual diagnosis, heteroskedastisitas, dan kita mengujinya dengan Bruce Pagan Godfrey.
Dapat dilihat bahwa observasi R-square-nya yaitu 5,92, lalu probabilitas C-square-nya 0,115, dan scale explain-nya 4,853, dan probabilitas C-square-nya 0,1829. C-square-nya dua-duanya lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak terdeteksi heterokoedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita copy objek, view, residual diagnosis, serial. Kita pakai labsnya 2. Dari hasil yang ditampilkan, kita bisa lihat bahwa nilai probabilitas untuk F statistik yaitu sebesar 0,0031 dan probabilitas observasi R-square-nya yaitu 0,0033. Kedua nilai ini lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terdapat autokorelasi dalam model ini yang bisa menyebabkan taksiran koefisien menjadi tidak efisien meskipun tetap konsisten. Oleh karena itu, kita perlu melakukan koreksi pada autokorelasi ini. Dimana dengan klik estimate, lalu option, kita menggunakan metode New WWS. Nilai R-square yaitu sebesar 0,9914 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Dari koreksi ini membuat hasil analisis kita menjadi lebih reliable dan robust terhadap pelanggaran asumsi klasik. Bisa dilihat variabel PC dan YD itu tetap signifikan secara statistik, sementara variabel PB itu berada di ambang besar signifikansi. Dengan demikian, setelah mendeteksi adanya autokorelasi dan melakukan koreksi menggunakan New WWS, kita telah memastikan bahwa hasil estimasi regresi bisa digunakan untuk interpretasi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Mungkin itu saja uji data di eFuse. Selanjutnya saya akan menguji menggunakan aplikasi Stata. Nah, bisa dilihat ini halaman utama dari Stata. Nah, ini ada file untuk mengekspor data dari Excel, lalu ada edit, data, grafis, statistik, dan user, Windows, dan help. Nah, ini bagian dari history. Jadi setelah kita memerintah di command ini, akan keluar history di area belah sini. Lalu dan untuk hasil dari perintah itu akan keluar di halaman Stata ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya. Jadi sebelumnya kita mengunduh file di sini, file ini. Kita mengunduh do filenya. Do filenya itu ada, kita pencet yang di sini, yang di ujung ini. Lalu kita cari file do filenya yang cek satu data ini, kita open. Terus kita start. Cek satu data, save. Lalu selanjutnya kita setelah import data dan do filenya itu dari sini ya guys. Habis itu lalu kita ke area comment. Jadi yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mulai ketik perintah summarize, terus kita ketik Y, kasih perintah Y di sini, enter, Y, PC, PB, YD, term, dan PRP-nya di sini. Lalu enter. Nah,
sudah keluar. Lalu selanjutnya kita akan memulai regresi. Reg, enter, lalu kita masukkan variabelnya Y, PC, PB, YD, temp, dan PRP. Lalu enter. Sudah keluar. Nah, kita bisa lihat di sini. PC-nya 0,007, PB-nya 0,0, temp-nya 0,4, PRP-nya 0,5, cons-nya 0,0. Jadi data ini semuanya signifikan. Lalu kita lihat R square-nya 0,9, artinya 9,9,41% variasi Y-nya bisa dijelaskan oleh variabel PC, PB, dan YD. Ini menunjukkan modelnya itu sangat baik. Lalu R square-nya kita lihat 0,9, itu untuk jumlah variabel bebas dan observasinya. Berarti nilai tinggi menandakan model tetap baik walau mempertimbangkan kompleksi model. Pada regresi ini kita melihat bagaimana variabel PC, PB, dan YD mempengaruhi variabel dependen Y-nya. Lalu hasil estimasinya menunjukkan PC dan YD itu signifikan, sedangkan PB tidak. Nilai R square-nya itu sangat tinggi. Nih, R square-nya itu sangat tinggi. Menunjukkan model ini sangat baik dan menjelaskan variabel Y. Lalu selanjutnya, setelah kita melakukan regresi, kita ke komen lagi, lalu kita ketik S D, lalu enter, terus variabelnya masukin Y, PC, PB, YD, temp, dan PRP ini. Lalu kita enter. Nah, sudah keluar. Lalu selanjutnya kita akan memulai memerintah JB-nya. Yang pertama itu JB variabel Y, enter. Lalu JB variabel yang PC, lalu JB PB, enter. Lalu JB YD, enter. Lalu JB ini, enter. Lalu JB PRP, enter. Lalu setelah itu kita mulai regresi lagi. Di sini di komen, ketik reg, lalu masukkan variabelnya Y, PC, PB, YD, dan PRP-nya. Lalu enter. Selanjutnya kita akan komen di sini div, selanjutnya div, spasi on Nah, setelah itu kita mulai menyuruh or
titik spasi. Kita dilihat ini kita menyesuaikan variabelnya di comment ini dilihat dari data yang sebelumnya ini, dari yang paling besar ke paling kecil. Nanti yang pertama itu PRP, lalu PB, lalu PB dan YD, lalu PC, terus term, lalu setelah itu koma, spasi, generate, spasi, buka kurung, O, P, RP, spasi, O, PB, spasi, O, YD, spasi, O kecil, YD, PC, spasi, O, dan lalu tutup kurung dan enter. Nah, setelah auto, lalu di bawahnya kita melakukan regresi lagi, regresi, lalu kita meregresinya itu sesuai sama yang udah kita lakuin tadi di sini. Selanjutnya Y, lalu OPRP, lalu OPB, OYD, lalu kita bawa lagi OPC, OTEM, lalu kita enter. Nah, sudah keluar ini. Selanjutnya kita akan menemukan di sini start FIF, lalu enter. Selanjutnya kita regresi lagi, spasi, Y, PC, PB, YD, T, dan PRP, lalu enter. Setelah itu kita akan memerintah untuk start tes, IID, spasi IID, RHS, enter. Nah, kita bisa dilihat nih C2-nya, H0-nya konstan. Ini 10,56, yang bawahnya 0,060,608. Nah, selanjutnya kita akan uji Y. Start IM TST, quit white, lalu enter. Nah, setelah uji white, kita akan memulai regresi lagi, terus masukkan variabelnya Y, PC,
PB, YD, TEM, PRP, lalu enter. Setelah itu kita akan menyuruh komen di sini lagi, ketik game time sama dengan underscore n kecil, lalu enter. Setelah itu baru kita ketik tsst time lalu enter. Ini kita bisa lihat di sini time variable-nya itu 129, deltanya 1 unit. Setelah melakukan ts time lalu dws start lalu enter. Durbin Wastonnya nih, kita bisa lihat Durbin Wastonnya di sini. Lalu setelah itu kita ketik start dwo df free lag 1 buka kurung 1 enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan lag 2 sama start dgo dfr ey lag buka kurung 2 angka 2 enter. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulannya untuk interpretasinya nilai DW Durbin Wastonnya itu 9,5 sekian. Nah, jadi nilai DW berkisaran 0 hingga 4 dan nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nilai yang lebih kecil dari 2 menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif. Sedangkan nilai lebih besar dari 2 itu menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi negatif. Karena nilai DW kita lebih kecil dari 2, ini mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Selanjutnya kita lihat sini, kita lihat P value-nya itu 9,375. Hipotesisnya tidak ada autokorelasi. Ini tidak ada autokorelasi. Sedangkan yang kedua ini P value-nya 11,5455 atau P value-nya 0,0031. Maaf, sama seperti sebelumnya, P value kalau lebih kecil dari 0,05 maka menolak HO. Berarti adanya autokorelasi hingga lag kedua. Jadi kesimpulan umumnya model yang diuji mengandung masalah autokorelasi baik berdasarkan nilai Durbin Waston yang sangat rendah, kurang dari 2, dan hasil uji Browns-Goldfriend LM-nya pada lag 1 dan 2 yang signifikan. Jadi segitu saja dari penjelasan dari saya menggunakan aplikasi Stata, pengujian menggunakan aplikasi Stata. Terima kasih. Jadi itulah cara pengujian data pada aplikasi Ifuse Dan Stata. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Bye bye.